Halo, selamat pagi anak-anak yang di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, sebelumnya Ibu kan sudah menyuruh kalian untuk membuat tugas yang mana yang termasuk pihak internal dan yang termasuk pihak eksternal dalam akuntansi. Mari sekarang kita bahas bersama-sama yang mana sih termasuk pihak internal dan yang termasuk pihak eksternal. Mulai kita dari pihak internal. Yang termasuk pihak internal adalah pertama ada pemilik. Nah, jadi pemilik itu adalah orang yang memiliki usaha tersebut. Jadi orang yang pertama kali menyumbangkan modalnya untuk perusahaan tersebut. Nah, untuk apa sih pemilik itu membutuhkan informasi akuntansi? Yakni untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan perusahaan yang telah dia bangun dan apa sih prospeknya pada masa yang akan datang. Jadi, pemilik di sini dimasukkan ke dalam pihak internal. Yang kedua ada manajer atau direktur. Nah, manajer atau direktur ini adalah orang yang menjalankan tugasnya untuk mengelola perusahaan. Jadi dia termasuk di pihak internal. Nah, kegunaannya untuk apa sih manajer dan direktur ini memerlukan akuntansi, yakni untuk penyusunan perencanaan perusahaan. Yang ketiga adalah karyawan. Karyawan adalah sama orang juga yang menjalankan perusahaan tersebut yang ada di dalam perusahaan. Karyawan memerlukan informasi akuntansi yakni untuk kesejahteraan karyawan. Apabila perusahaan tersebut sudah maju, tentu saja kesejahteraan karyawannya akan meningkat dan juga untuk keselamatan kerja mereka. Jadi, yang termasuk pihak internal itu ada 3, ada pemilik, manajer, dan karyawan. Nah, sekarang ada pihak internal. Nah, yang termasuk pihak internal itu ada 6 ya. Pertama yang akan Ibu bahas adalah pelanggan. Jadi orang yang membeli produk perusahaan itu yang disebut dengan pelanggan. Untuk apa sih pelanggan itu mengetahui informasi akuntansi? Yakni untuk mengetahui kelangsungan hidup perusahaan, terutama yang terlibat dalam perjanjian jangka panjang. Nah, yang kedua adalah kreditor. Kreditor itu adalah orang yang memberikan pinjaman bagi perusahaan. Kreditor memerlukan informasi akuntansi adalah untuk mengukur bonafiditas perusahaan sehingga dapat menentukan kelayakan pengembalian pinjaman. Nah, jadi seorang kreditor itu tidak langsung memberikan pinjaman ya kepada perusahaan. Dia harus melihat laporan perusahaannya. Apakah nanti mampu perusahaan itu untuk membayar utangnya. Nah, jadi itu tujuan utama dari kreditor. Ketika kreditor sudah menilai bahwa perusahaan itu mampu untuk membayar utangnya, maka si kreditor akan memberikan pinjaman sebagai tambahan modal untuk perusahaannya. Yang ketiga itu ada pemerintah. Nah, untuk apa pemerintah mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan? Kita tahu sendiri, di Indonesia itu diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, jadi untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetorkan. Setiap bulannya, suatu perusahaan harus menyetorkan laporan keuangan untuk dinilai jumlah pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Yang keempat itu ada investor. Ya, investor adalah orang yang menanamkan modal ke dalam suatu perusahaan. Nah, kenapa investor wajib tahu informasi akuntansinya untuk menganalisis perkembangan organisasi yang bersangkutan? Ketika perusahaan itu berkembang, maka akan banyak investor yang masuk untuk menanamkan modalnya. Si investor juga pasti akan melihat perkembangan dari perusahaan. Dilihatnya dari informasi akuntansi suatu perusahaan.
Yang kelima ada organisasi nirlaba. Apa itu organisasi nirlaba? Organisasi nirlaba itu adalah suatu organisasi yang tidak mengutamakan keuntungan atau laba. Nah, tujuannya adalah untuk penyusunan anggaran, membayar karyawan, dan membiayai beban atau biaya perusahaan yang lainnya. Nah, yang terakhir, yang termasuk dalam pihak eksternal adalah masyarakat. Nah, masyarakat memerlukan informasi akuntansi keuangan suatu perusahaan. Tentu saja ini berkaitan dengan tersedianya informasi untuk lowongan pekerjaan. Jadi, ketika suatu perusahaan itu semakin besar, maka tentu semakin banyak membutuhkan karyawan. Nah, akan ada banyak lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, sekian pembahasan tentang tugas kalian yang kemarin, yaitu mengenai yang termasuk pihak internal dan yang termasuk pihak eksternal yang membutuhkan informasi akuntansi dan kenapa mereka membutuhkan informasi akuntansi. Sekian dulu untuk materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, tinggal di rumah aja. Oke, dan rajin cuci tangan. Terima kasih.